Kabupaten Belitung Timur berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Dengan ibu kota Manggar yang merupakan satu kesatuan wilayah dengan Kabupaten Belitung yang dipisahkan oleh wilayah daratan dan terletak di Pulau Belitung. Dengan mengusung visi Belitung Timur bangkit dan berdaya, Kabupaten Belitung Timur akan terus berkembang menuju arah yang lebih baik dengan modal sumber daya alam dan keharmonisan kehidupan masyarakatnya dalam mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang maju mandiri dan berdaya saing. Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Manggar, Gantung, Simpang Pesak, Dendang, Damar, Kelapa Kampit, dan Simpang Renggiang. Waktu tempuh perjalanan dari Bandara HS Hanan Judin menuju Belitung Timur sekitar 1 jam dengan jarak tempuh 69 km. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya sedang berada di Belitung Timur atau yang dikenal dengan julukan Laskar Pelangi. Yang viral dulunya adalah dijadikan lokasi film berjudul Laskar Pelangi produksi tahun 2008. Dan Belitung Timur ini juga terkenal akan keindahan lautnya. Alam bawah lautnya itu indah banget, jadi tidak heran kalau jasa pariwisata di sini yang unggul adalah berbasis kelautan dan juga perikanan. Dan sosok VVIP akan kita kenal lebih dekat kali ini adalah Bapak Burhanuddin selaku Bupati Belitung Timur. Mau tahu seperti apa? Bersama saya Permatasari Harahap, ini dia VVIP Belitung Timur. Saya janjian sama Pak Bupati di SD Muhammadiyah Gantong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ayu? Baik, sehat Pak. Lama nggak nunggu saya? Lumayan. Senang banget saya datang ke Belitung Timur disambut sama Bapak langsung di sini. Kalau mau ngobrol sih jangan di sini ya kayaknya. Di mana nih? Ini kan kelas. Oke, kita keluar ya. Oke, yuk kita. Ini dia Pak Burhanuddin selaku Bupati dari Belitung Timur. Nah, seneng banget datang ke sini diajak ketemuannya di SD Muhammadiyah Gantong gitu ya. Jadi ceritanya Bapak ini dulunya sebelum terjun ke politik gitu ya adalah pernah menjadi seorang guru. Betul. Profesinya guru. Betul. Dulu kuliahnya juga di Saya SLTA saya guru. Oh, Kalau zaman dulu kan masih ada sekolah guru ya. Jadi saya menamatkan sekolah guru tahun 86. Dari keluarga latar belakang? Karena orang tua saya, ibu saya itu seorang guru HIS dulu. Terus kakak-kakak saya juga guru. Jadi ya dari 5 saudara laki-laki nggak ada yang jadi guru, saya sendiri yang jadi guru. Oh gitu. Ya. Alhamdulillah sejak saya jadi guru dan saya juga sekarang dari anak saya berhasil. Ya, mereka murid-murid saya sudah banyak yang berhasil dan kebanggaan buat seorang guru itu bila melihat murid yang berhasil. Gitu. Perjalanan karir Bapak dari dulunya memilih untuk menjadi seorang guru gitu ya, tapi ternyata pindah jalur nih gitu kan, jadi seorang bupati. Perjalanannya seperti apa sih Pak? Nggak mudah ya, nggak mudah bagi saya untuk bisa masuk ke dalam dunia politik. Karena saya tahun 91 itu saya sudah mulai berpolitik. Jadi setelah kuliah itu saya masuk ke Partai Golkar. Dan akhirnya saya bisa duduk di lembaga legislatif itu tahun 97. Dan saya menjadi anggota DPRD di Pulau Belitung. Nah setelah itu karir saya sebagai PNS pun saya jalani sebagai guru. 2 tahun saya menjadi CPNS, terus saya masuk ke DPR, keluar dari DPR, saya balik lagi ke guru. Terus sempat balik lagi ke guru? Sempat balik lagi ke guru. Setelah itu baru saya resign, masuk ke strukturalnya pemerintah. Nah, sejak tahun 2003, 2004, saya mulai masuk ke dunia pemerintahan. Karir saya sebagai PNS, saya berhenti menjadi PNS di tahun 2015. Saat saya mencalonkan diri menjadi wakil bupati. Menjadi wakil bupati, saya harus berhenti menjadi pegawai negeri sipil tanpa pensiun. Umur saya baru 48 tahun, dan regulasi harus mengisyaratkan harus mundur dan berhenti pegawai. Dan saya jalani sampai sekarang. Lebih senang menjalani yang mana? Apa semuanya enak? Semuanya oke? Semua itu dijalani dengan hati aja lah. Iya. Bawa senang, bawa santai, bawa tugas yang kita jalankan terus bagian daripada amanah. Oke, Pak, kalau kita bicara mengenai Belitung Timur ini kan terkenal dengan berbagai macam adatnya juga ada,
lalu juga agamanya juga dari religi, keyakinan juga beragam. Ini bagaimana Bapak sebagai pemimpin daerah gitu ya menjaga keharmonisan, kerukunan semua di sini bagaimana? Kalau untuk urusan kerukunan umat beragama, itu sejak dulu itu sudah terjalin dengan baik. Karena harmonisasi kehidupan sosial beragama di Belitung dan Pulau Belitung secara keseluruhan itu sudah terjalin dengan baik. Ya. Tidak ada pernah membedakan suku, agama di pulau ini. Ya. Saling menghargai, saling menghormati satu sama lain terus berjalan. Ya. Karena itu toleransinya sangat tinggi. Ada teman sebelah yang Natal kita juga hadir, berkunjung. Kita Lebaran mereka juga berkunjung. Ada yang Imlek kita juga hadir. Bukan berarti apa, kita hanya membangun silaturahmi dan ukhuwah sajalah sebagai sebuah kerukunan hidup beragama dalam lingkup sosial di pulau yang kecil ini. Iya. Karena itu kita jaga harmonisasi itu sampai dengan sekarang. Dan sini juga terbukti ada vihara yang besar juga, Ya. ada vihara Dewi Kuan Im di sini Betul. yang menjadi simbol Ikon lah, ikon untuk ikon keharmonisan di sini. untuk masyarakat Tionghoa itu ada kuil Dewi Kuan Im yang umurnya sudah ratusan tahun. Dan itu juga masuk dalam geoset dan bioparknya Pulau Belitung. Dulu saya pernah ditanya sama Profesor Gay Martin dari UNESCO, mana dulu Islam apa masjid ini berdiri apa kuil itu dulu? Oke. Ya, karena masjidnya baru, saya bilang vihara dulu yang muncul, kuil itu dulu muncul. Karena kita kaitkan dengan sejarah bangsa kita pada masa keemasan Majapahit dan Sriwijaya. Jadi orang-orang dari China itu masuk ke Pulau Belitung itu sejak zaman itu mereka sudah masuk ke kita. Di sini semua terjaga dengan baik. Amin amin. Oke Pak, untuk membuat suatu daerah menjadi lebih baik pastinya kan Bapak juga memiliki beberapa program unggulan yang sudah dijalankan ataupun yang sedang dijalankan atau yang nantinya akan dijalankan. Insya Allah. Apa aja Pak? Program Jadi unggulan. yang sejak saya menjabat sebagai bupati, ada beberapa hal yang menjadi fokus kami. Ya. Cuman pada waktu kami menjalankan proses itu kan tidak mudah. Karena di tahun 2020 bangsa ini sedang mengalami musibah secara dunia, yaitu pandemi COVID-19. Yes. Sehingga untuk melaksanakan program-program daripada visi misi tidak bisa terwujud dengan baik. Jadi 2020-2021 kita mencoba untuk mencegah jangan sampai penyebaran COVID itu merambah kemana-mana. Mencegah jangan sampai masyarakat kita terkena COVID dan banyak yang meninggal karena COVID. Itu kita cegah, kita lakukan seminimal mungkin, dan juga kita mencegah, memulihkan ekonomi kita pasca COVID-19. Nah, tetapi di sisi lain kita juga melakukan upaya-upaya untuk melakukan kembali penataan terhadap kondisi daerah, terutama mereview apa yang sudah dilakukan oleh para bupati-bupati sebelumnya. Nah, sehingga keberlanjutan program terus terjadi. Jadi tidak ada lagi saya sebagai kepala daerah terpilih ego harus ini harus saya laksanakan. Nggak bisa. Karena semua harus berkelanjutan. Karena semua akan mengena satu sama lain untuk mencapai tujuan akhirnya. Program unggulan kami, baik itu masalah pendidikan, kesehatan, setelah itu UMKM, itu berjalan dengan baik. Dan kita mensupport UMKM yang ada di kita untuk program halalisasinya kita gratiskan, kita bantu gitu kan. Permodalan kita bantu gitu. Intinya bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan penguatan ekonomi kerakyatan itu menjadi bagian daripada program kami yang tidak kami pisahkan dari program intinya. Gitu. Oke, baiklah. Dan yang menarik juga kali ini kan lagi Hari Raya Idul Adha nih Pak. Tadi kita udah sholat bareng-bareng, dan Bapak juga menjadi khutbah di masjid apa Pak ini? Tadi saya ditugaskan oleh masyarakat di Masjid Al-Qudus di Desa Mengkubang. Nanti kita lihat ke tempatnya untuk pemotongan hewan kurbannya. Oh, di sana ya? Kita bisa lihat di sana? Kita lihat nanti. Oh, baiklah. Jadi Bapak juga sebenarnya selain isi khutbah tadi untuk Idul Adha, sehari-hari juga suka isi khutbah di masjid-masjid? Saya ada program di daerah. Di saya ada program yang namanya Safari Jumat. Di situ selain saya mendekatkan diri dengan masyarakat, kami juga masuk bersama MUI, pembinaan keagamaannya, dan saya sebagai kepala daerah ditunjuk oleh teman-teman MUI untuk jadi khotib, bergantian lah di setiap tempat di daerah di mana kita berkunjung. Alhamdulillah, senang Intinya banget. membina umat itu tidak mesti dari lingkup pemerintah, tapi di lingkungan masjid kita bisa masuk. Di acara Natal pun saya diundang oleh para jamaah Natal untuk hanya say hello sajalah, untuk menjaga keselamatan kenyamanan mereka beribadah. Pastinya. Dengan forkopnya kita masuk. Gitu. Baiklah. Nih, saya pengen lihat langsung ke tempat pemotongan, boleh Pak? Boleh, ayo.
saat ini sekarang kita sedang meninjau hewan kurban yang ada Ya. di Desa Mengkubang ini, Pak. Jadi hari ini kegiatan kita setelah sholat Idul Adha ini adalah memotong kurban, Iya. bagian daripada juga syariat. Ya. Dan alhamdulillah di Desa Mengkubang ini masyarakatnya berkurban itu ada yang arisan, Oke. ada yang pribadi, ya. Dan semuanya itu merupakan bagian daripada masyarakat di wilayah desa ini sendiri. Ada yang berkorban kambing, ada yang berkorban sapi, dan kesemuanya nanti setelah dipotong maka daging kurbannya akan diserahkan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Baik. Artinya makna daripada berkorban adalah memberikan pembagian ini kepada orang-orang yang berhak untuk membagi, menikmati, merasakan daripada rasa kebersamaan. Alhamdulillah. Kita lihat ke samping sini, boleh ya? Kita sambil lihat-lihat ya Pak ya? Yuk. Ya. Agenda di hari berikutnya, saya diajak ke Pusat Informasi Geologi Pulau Belitung. Tempat ini merupakan badan edukasi geologi baik bagi masyarakat maupun wisatawan akan kekayaan geologi daerah Belitung yang kemudian dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kekayaan keragaman geologi yang ada. Nah, saat ini saya diajak sama Bapak untuk mengunjungi Pusat Informasi Geologi Pulau Belitung. Di sini juga ada seperti ini ya Pak ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana mungkin sejarah permukaan dari Pulau Belitung dari tahun ke tahun seperti apa, perkembangan juga seperti apa, ada di sini semuanya informasinya. Oke, dan di sini ada apa aja sih Pak? Kita bisa lihat apa aja sih? Ini sebagai informasi terhadap masyarakat dan juga untuk wisatawan Oke. yang ingin tahu tentang geologi Pulau Belitung. Mungkin di benak teman-teman di luar kan taunya Pulau Belitung itu hanya sebagai penghasil timah saja. Tapi mereka masuk ke sini, mereka tahu tentang bagaimana sejarah dan bebatuan yang ada di Pulau Belitung ini sendiri dari segi tekstur bebatuan yang ada di sini dan bagaimana granit batuan yang ada di Pulau Belitung. Di sini adalah pusat informasi geologis yang sebenarnya juga mendukung daripada geoparknya Pulau Belitung. Gitu. Baik. Nah, jadi ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa yang kuliah di jurusan pertambangan. Nah, mereka juga bisa memanfaatkan tentang pengetahuan mereka untuk mendalami tentang bebatuan di Pulau Belitung. Ada di sini keseluruhan. seperti Siap. apa? Oke, kita lihat ya Pak. Wah, ini ada peta. Oh, ini sebenarnya, oh ini jalanan ya Pak ya? Dari Nah, sini? ini peta Pulau Belitung yang menggambarkan tentang kondisi kecamatan, desa yang ada di Pulau Belitung secara keseluruhan. Baik, saat ini berarti kita ada di? Ya, kita ada di Kelapa Kampit di sini. Oke, Kampit. Nah, ini kan dulu pulau ini satu kabupaten. Satu kabupaten. Baru dimekarkan sejak reformasi. Nah, tahun 2003 Belitung Timur dan Belitung. Jadi sebelah sininya Belitung Tanjung Peran ibu kotanya, sini Belitung Timur ibu kotanya Manggar. Gitu. Oke, ini peta dari Pulau Belitung. Kalau ke dalam, oh ada batu-batuan juga ya, itu seperti yang Bapak katakan. Kita bisa melihat ini bagaimana. kita bisa melihat tentang sejarah geologi dan konsep pembentukan bebatuan di Pulau Belitung secara keseluruhan. Jadi sejarah bebatuan itu sudah bagaimana Pulau Belitung ini dulu daerah yang nggak bakalan kena gempa. Kita kalau tsunami jauh-jauh lah. Iya. Karena memang tekstur dan kontur pulau ini sangat strategik dan berada di pulau-pulau besar. Nah ini kalau ini apa Pak? Nah ini Granit lajur timah dan ya, pengembangan jadi timah. kalau Oh, di ini hanya sebagai miniaturnya saja. Aslinya ada di Open Pit Namsalu. Oke. Dari sini kita cuma 10 menit bisa sampai ke situ. Oh baik. Oh ini seolah-olah kita ada di Ada di- tunnel, ya. ada di terowongan di Dalam gua timah. tambang. Oh oke, Oke. pertambangan timah. Wah seru juga ya. Ini dulu kan karyawan-karyawan tambang timah milik PT PHPI dan PT Perusak Jerman dan Australia yang pertama kali melakukan pengeboran tambang dalam di Pulau Belitung. Jadi mereka yang pertama kali melakukan pembongkaran bawah tanah
untuk nambang timah di Pulau Belitung. Oke, baik. Berarti ini kan bisa menjadi pusat pembelajaran gitu ya bagi Ya. mereka yang ingin tahu tentang timah, penambangan dan lain-lain. Bahkan juga mungkin tidak hanya mahasiswa geologi aja. Dan ini umum bebas. Oke. Jadi kan kita tidak hanya tahu tentang Pulau Belitung sebagai sebuah pulau Laskar Pelangi misalnya, Iya. atau Pulau Belitung sebagai sebuah pulau yang memiliki pesona alamnya saja. Iya. Tetapi pulau ini memiliki keunikan, memiliki keciri khasan sendiri gitu ya. Baik. Orang hanya melihat dari atas, wah Belitung itu kan daerah tambang. Tambang kita bukan hanya timah saja. Dari tambang itu, dari timah itu ada monasit, ada zinc, ada zircon, dan itu kita bisa lihat di sini nih. Ini Nah. biji timah di Belitung. Nah, Oke. ini kan biji timahnya. Iya. Ya, ini biji timah yang ada di wilayah kita di Belitung Timur. Oke. Ya. Oh, jenisnya juga beda-beda ya. ya? Jadi ada pasir timah, ini ada batuan gravel timah. Ini kan yang diproses lagi keluarnya dipecah jadi timah. Jadi ada memisahkan di sini ada besi, ada timah gitu yang diproses lagi di millnya, perusahaan-perusahaan tambang gitu. Oke. Wah, jadi banyak sekali pembelajaran yang saya dapat ketika masuk ke Pusat Informasi Geologi Pulau Belitung kali ini. Nah, ngomong-ngomongin pembelajaran, pasti kan ini kan tidak lepas dari namanya pendidikan gitu ya. Bapak ini kan perkembangan pendidikan di Indonesia seperti apa, lalu juga khususnya Belitung Timur deh gitu ya. Kalau Bapak sendiri melihat pendidikan di Belitung Timur seperti apa? Nah, di Belitung Timur, saya menjabat sebagai bupati dan wakil bupati. Saya pernah jadi wakil bupati, saya jadi bupati. Dan 8 tahun saya menjabat, saya juga memproses itu dengan teman-teman di dunia pendidikan. Artinya kita mendorong teman-teman di dunia pendidikan untuk mampu berinovasi, berkreasi terhadap anak-anak didiknya. Bagaimana mereka menggiring anak mereka berdasarkan kepada kemampuan, minat, bakat mereka untuk mereka mencapai apa yang mereka harapkan. Dan saya pun juga menegaskan, setiap kepala sekolah yang saya lantik, saya angkat jadi kepala sekolah, mereka wajib menyusun buku dan menyerahkan kepada saya di setiap hari pendidikan nasional. Oh gitu, Ya. jadi mereka diwajibkan untuk Wajib menyusun buku. menyusun buku. Buku itu bagian daripada pengalaman mereka di mengajar, Oke. atau menjadi bagian mereka dalam mengenal anak didik mereka, Baik. atau sebagai bagian daripada proses dia melaksanakan kegiatan leadership dia di sekolah. Oh keren, jadi berarti bisa dikatakan itu seperti laporan gitu ya? Ya, Bisa jadi laporan diceritakan juga. dalam bentuk buku. Iya. Apakah kayak kita orang sekolah kan ada jurnal nih, Iya, ada jurnal harian dia. Iya. Nah artinya dia mengajar, hari ini saya mengajar di kelas 5 SD misalnya. iya. Ternyata murid saya dari input yang saya dapat, Seperti ternyata ini loh masalahnya. Iya. Terus saya punya problem dengan orang tua murid. Iya, Nah itu mungkin dia bikin jurnal, dibukukan dia. iya. Itu bagian-bagian dari pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jadi guru itu harus betul-betul mengenal anak didiknya. Iya. Kata kuncinya, seorang guru itu di dalam mengajar, dia harus pahami anak didik yang dia asuh. Baik, tapi kalau kita berbicara mengenai teknologi gitu ya, Ya. saat ini. Kalau dulu kan mungkin beda ya Pak sama Betul, sekarang. Dulu kan betul. apa-apa kita baca buku, ada buku ini, buku Ya. ini, buku itu. Kalau sekarang semua bisa kita dapat gitu dengan Dunia teknologi. dunia teknologi. Ada transformasi Ini digital tantangan juga loh, di sini. Tantangan loh terbesar. Iya, Nah benar. karena itu kita mengharapkan kepada para guru di kita, itu wajib hukumnya mereka mempelajari teknologi. Baik. Nah dengan kepeloporan yang dibangun melalui dunia pendidikan terhadap para guru membangun itu, alhamdulillah kita pun juga semangat. Karena itu kita menyiapkan jaringan telekomunikasi di setiap sekolah melalui kerjasama kita dengan anak perusahaan PLN di Icon Plus. Oh, jadi di sini ada penyediaan internet, Ya, wifi buat anak untuk sekolah. anak-anak sekolah. Jadi setiap sekolah kita masukin dengan jaring Icon Plus. Oh, baik. Nah itu satu. Yang kedua, kita berikan pasar wifi juga pada tempat-tempat di mana mereka bisa berkumpul. Nah, cuman yang kita selalu genjot di tengah masyarakat bahwa bagaimana merubah mindset dan paradigma para orang tua. Iya. Merubah itu. Iya. Jangan jadikan alat teknologi itu membuat orang tua jadi malas untuk mengontrol anak di rumah. Berarti Belitung Timur memang sudah siap dengan adanya Siap, insya Allah perkembangan kita- teknologi Betul, untuk karena- pendidikan semuanya. Kami kan jarak dekat dengan Jakarta. Ya, Kita jarak dekat dengan Jakarta dan dunia udah bisa dijangkau di mana-mana. benar, benar. Nah, karena itu mereka wajib untuk memahami itu. Baik. Dan alhamdulillah prestasi anak kami juga bagus-bagus. Alhamdulillah. Gitu. Oke, kalau pendidikan sudah oke, kalau kesehatan di sini seperti apa di Belitung Nah, Timur? kesehatan saya punya program. Program saya namanya Yuk Nyelik Pasien. Yuk, Yuk Nyelik Pasien. jadi pasien. Oke. Yuk Nyelik Pasien itu gini. Kesehatan kami ini kan boleh dikatakan anggaran kesehatan kami sudah cukup tinggi. Ya, Kami cuma punya 7 wilayah kecamatan. baik. 1 rumah sakit umum yang kami punya. Tapi fasilitas yang kami ada ini sangat terbatas. Ya. BPJS kami gratis loh, masyarakat kami semua gratis, nggak ada masalah. Cuman yang menjadi problem kami adalah bagaimana pasien-pasien yang dirujuk ke rumah sakit, terus dia pulang ke rumah, nah ini mau diapain nih pasien? Iya, iya.
Kan gitu kan? Iya. Saya dokter nih, merujuk Iya. dari puskesmas, rujuk nih pasien ke rumah sakit untuk lanjutkan perawatannya. Iya, perawatan. Setelah dia dirawat 1 minggu atau 3 hari, Pasti rawat jalan dong, pasti pulang ngomong, dong. saya pulang nggak tahan lagi di rumah Iya. sakit, saya pulang gitu kan. Nah setelah dia pulang, pihak rumah sakit harus memberikan informasi kepada puskesmas bahwa pasien yang Anda rujuk Fulan bin Fulan sudah kembali ke rumah. Nah tugas pihak puskesmas itu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi pasien yang telah dipulangkan. Jadi benar-benar dikendalikan gitu ya, dikontrol benar Ya, gitu. itu tugas ketika- puskesmas. Baik. Nah, karena itu puskesmas, dia ada nomor handphonenya, dia Baik, akan baik. mengontrol. Jadi tidak hanya pasien rujukan saja, semua pasien yang memang tidak mungkin lagi untuk dibawa ke rumah sakit, itu tugas kawan-kawan di puskesmas untuk melakukan controlling terhadap pasien-pasien yang ada. Oh, nah itu keren. Nah, itu keren. Berarti kita sambil jalan, Iya, Pak. Pak, Itu keren berarti. Jadi tadi Iya. pendidikan sudah oke, kesehatan juga tadi programnya Bapak Iya. juga oke. Ketika pasien sakit ke rumah sakit dirawat dengan baik, tapi kan pengen pulang ketika dalam perawat jalannya Ya. di rumah gitu, Oh. itu dilaporkan ke pihak puskesmas Ya. untuk pendataan. Berarti memang pembinaan ke puskesmasnya juga selalu ditingkatkan dong, Pak. Dan sekarang setiap puskesmas kita sudah melangkah kepada BLUD. Jadi 7 puskesmas kita semua kepada BLUD sekarang ini. Jadi kemandirian mereka untuk melaksanakan operasional dan pelayanan kesehatan untuk ditingkatkan itu tanggung jawab kepada masing-masing puskesmas di bawah komando Dinkesnya. Oke. Nah, Gitu. kalau kesehatan sudah oke, pendidikan oke, bagaimana dengan pembinaan sosial warganya di sini gitu ya? Masalah sosial ini kan adalah masalah Indonesia secara keseluruhan. Kita di sekolah itu, ini yang di Solo ya, di sekolah itu ada paguyuban kelas. Jadi wali kelas bersama para orang tua siswa di kelas itu ada komunikasi. Dan saya minta kepada setiap guru dan sekolah itu membangun komunikasi lewat paguyuban kelas. Karena itu setiap guru saya tuntut untuk mengenal anak-anak didik yang di sekolah. Nah, setelah itu di masyarakat. Nah, saya kan ada MUI, ada lembaga-lembaga keagamaan, ada organisasi kepemudaan. Nah, kita berkolaborasi lah. Artinya untuk menekan angka-angka sosial yang kasus-kasus sosial ini untuk kita minimalisir. Bukan tidak ada, pasti ada. Setiap daerah pasti ada. Tadi kita berupaya untuk bekerja sama dengan semua pihak untuk memberikan sosialisasi. Misalnya kayak saya setiap saya khutbah Jumat misalnya di masjid, saya sampaikan juga tentang pendidikan anak dalam Islam. Saya sampaikan, gitu kan. Karena kalau dalam Islam itu ada dalam Quran Surah Tahrim ayat 6 itu ditegaskan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu sebagai filter yang sampaikan terus kepada anak. Nah, alhamdulillah kami angka stunting di Bangka Belitung, kabupaten kami paling rendah. Dan kita mengintervensi terus dengan semua stakeholder daerah untuk mengintervensi setiap desa yang kita anggap tinggi stuntingnya, kita lakukan itu. Terus kita mencegah perkawinan anak usia dini. Setelah itu juga ada untuk pembinaan ibu-ibu hamil. Nah, itu puskesmas melakukan inovasi-inovasi untuk melakukan pencegahan itu. Termasuk posyandu-posyandu yang ada. Jadi nggak heran kalau Pemda Belitung Timur ini mendapatkan penghargaan 5 kali berturut dengan kategori opini wajar tanpa pengecualian, benar? Betul. Iya kan? Kalau dalam konteks ke tata pemerintahannya, itu bagian dari misi saya. Karena saya sebagai seorang ASN yang berhenti menjadi pegawai negeri sipil, ya nekat lah kata orang bilang, gila nih kan. Saya dengan pangkat golongan yang sudah nyaman gitu kan, berhenti tanpa pensiun, saya mencoba untuk mengadu nasib menjadi kepala daerah. Dan alhamdulillah kami sejak saya jadi di ujung jabatan saya sebagai wakil bupati dengan bupati yang lama, sampai dengan sekarang kami mampu mempertahankan WTP 5 kali dari segi PPK-nya. Dari sisi yang lain, kami juga untuk masalah ODF, ya deklarasi ODF nih, untuk urusan BAB misalnya, dalam bidang sanitasi kesehatan. Wah, alhamdulillah, kami mungkin di Bangka Belitung kami yang pertama kali. Saya jadi wakil bupati sampai saya jadi bupati hampir 7 tahun loh. Saya mengajak masyarakat untuk bagaimana cara BAB yang betul. Dan bagaimana kita mengintervensi rumah tangga masyarakat untuk urusan BAB. Nah, itu kita dapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini keren banget. Mungkin awalnya dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik gitu ya Pak semuanya. Tergantung goodwill-nya lah. Oke, tergantung goodwill-nya. Oke, baiklah. Seperti masih banyak lagi yang ingin saya eksplor informasi mengenai Belitung Timur ini sama Bapak. Tapi kita jalan-jalan dulu boleh? Kita muter-muter sini ya. Oke. Open Pit Namsalu merupakan kawasan eks tambang timah berbentuk kawah raksasa seperti spiral yang turun melingkar, menelusuri utara Pulau Belitung, tepatnya di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, terdapat objek wisata yang termasuk dalam daftar UNESCO Global Geopark. Dahulu, kawasan ini merupakan tambang timah terbesar di Asia Tenggara dan merupakan teknik pertambangan terbuka pertama di Indonesia. Tadi
museum saya cuma lihat ininya aja, pura-pura aja masuk Ya. ke tunnel, ini tunnel beneran. Nah, sekarang Di kan sini melihat- aslinya. Melihat aslinya dan kesungguhan bahwa geopark Pulau Belitung itu luar biasa. Ini panjangnya berapa Pak terowongan ini? 676 meter ke dalam Mahal. dan ini tempat untuk keluarnya karyawan Timah. Oh jadi keluar ke Tambang sini. sini. Oke, dan ini aliran Ini air dari langsung nih ya? Dari dalam. Dari puncak kawasan ini, Anda dapat menikmati panorama perbukitan dan melihat keindahan kawah besar yang memiliki air berwarna hijau kebiruan dengan kedalaman mencapai 50 meter. Dan destinasi ini merupakan destinasi wisata super prioritas dari Kabupaten Belitung Timur, di mana destinasi termasuk dalam destinasi edukasi yang ada di Belitung Timur. Manggar, ibu kota Belitung Timur yang dijuluki sebagai kota 1001 warung kopi. Karena di lokasi sekitar terdapat banyak warung kopi yang saling menjual cita rasa kopi yang berbeda. Di kota ini pun dibangun tugu 1001 warung kopi yang menjadi simbol budaya ngopi di Belitung Timur. Di Belitung Timur, warung kopi adalah satu wahana yang mempertemukan berbagai usia, latar belakang suku, agama, dan profesi sebagai ruang publik. Warung kopi berfungsi sebagai pusat informasi, media sosialisasi, dan sentra kehidupan bagi masyarakat Belitung Timur. Nggak sah katanya kalau ke Belitung Timur tidak nongkrong ke warkopnya. Nah, sekarang kita lagi ada di Warkop PO 8, ya kan? Di mana? Panci ya? Panci. PO 8 Panci, bahasa ya. keknya. Bahasa keknya. Bahasa keknya di sini. Nah, katanya Belitung Timur itu kan terkenal dengan 1001 warung kopi. Kenapa bisa terkenal dengan itu? Banyak loh itu berarti. Banyak sejarahnya. Apa? Warung kopi di sini itu dulu kita ada kegiatan festival minum kopi pada masa Bupati Pak Heru Effendi waktu itu. Terus beliau memecahkan rekor muri minum kopi terbanyak di sepanjang Kota Manggar ini. Karena melihat animo masyarakat untuk di warung kopi itu luar biasa. Ini juga rame ya di sini. Ya, dan memang warung kopi itu sejak zaman PN Timah dulu sudah ada. Oh, jadi Nelayan di warung kopi sebelum mereka melaut, pekerja timah di warung kopi, pegawai negeri sipil di warung kopi, itu semua orang berbaur di warung kopi. Nah, jadi dengan kita ada kegiatan itu pada waktu memecahkan rekor muri, akhirnya dijadikanlah 1001 warung kopi sebagai ikon daerah. Iya. Nah, kita bikin monumennya dan kita masuk dalam mendapatkan dari muri untuk minum kopi terbanyak. Untuk nongkrong. Tapi ini bukan kayak, Mas. Eko, ini Eko. Apa ini kok? Yang paling enak di sini pasti? Yang pastinya. Terima kasih kok. Ini teh susu. Oh baik. Kalau sini kopi. Ini kopi susu. Andalan di sini. Oh baik. Terima kasih kok. Terima kasih ya. Nah, ini satu contoh. Contoh kan. Nah, kopi di kita ini jadi ikon 1001 warung kopi melekatlah sampai dengan sekarang ini. Dan setiap warung kopi memiliki keciri khasan yang beraneka ragam. Nah, coba. Syaratnya setiap warung kopi harus ada wifi. 1001 warung kopi itu tidak hanya sebagai ikon kopinya, tetapi banyak hal cerita yang dibuat di warung kopi. Ya, benar. Berarti memang. Kalau Anda bisa lihat gitu sekitar kami di sini memang ramai sekali pengunjung di Warkop PO 8 ini. Ya. Memang tidak hanya didatangi oleh anak-anak muda saja. Betul. Ada bapak-bapak juga, ada ibu-ibu juga. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Seperti Bapak tadi katakan, memang ada banyak cerita di warung kopi. Nongkrong di warung kopi itu asik. Cerita apapun mereka bisa lakuin. Iya. Kadang-kadang isu politik pun dibahas di warung kopi. Ya, apalagi sepoi-sepoi kayak gini, di belakang kita ada danau. Pokoknya semua cerita itu bisa dimainkan di warung kopi. Oke, kalau kopi unggulan di Belitung Timur ini apa? Kita punya kebun kopi yang ada di wilayah Desa Limbongan dan Bilangan.
dan juga di Kelapa Kampit tadi di bawah pegunungan open pit itu, Iya. itu ada juga kebun kopi. Oh gitu. Nah, kita lagi mengembangkan kopi Arabica dan kopi itu sekarang sudah menjadi andalan juga buat teman-teman di pekebun kopi. Baik. Nah, bahkan di desa Limbongan, satu desa di kita, itu sudah membuat kopi saset. Dari Kopi kopi lokal. sendiri, kopi lokal. Kalau di Lilangan itu ada kemah budaya mahasiswa yang disponsori oleh Kemendikbudristek. Itu mereka mensupport pengembangan kopi lokal itu dengan mesin. Jadi begitu kopi dari biji kopi itu keluar dari bubuk kopi. Wow. Itu disupport dari anak mahasiswa yang kemah budaya di Timur. Jadi merubah mindset para petani kopi untuk berani menghadapi tantangan di era hobi masyarakat untuk ngopi. Jadi kita harus ambil itu. Selama ini kan kopi kita semua dari luar. Nah sekarang sudah mencoba untuk mengkolaborasikan kopi luar dengan kopi lokal. Oke, berarti dipastikan semua warung kopi yang ada di sini dengan yang terkenal 1001 kopi. Tadi kalau kita di jalan kanan kiri pasti ada warung kopi. Ya. Itu mereka juga memakai produk lokal di sini. Ada, Bu. Ada luar juga. Ya. Jadi digabungkan. Digabungkan. Baik. Bisa dikatakan ini kan juga salah satu UMKM ya Pak ya, warung kopi Ya. ini dengan penghasil kopi juga yang terbaik juga ada di sini, diolah oleh anak-anak mahasiswa, Betul. kopi lokal. Lalu ada nggak sih Pak program yang untuk menunjang UMKM di sini? Nah, kan melalui dinas teknis kami dulu melalui dinas perindustrian perdagangan. Terus ada juga dinas yang menangani bidang UMKM. Jadi dulu kita support mereka dengan modal, pinjaman modal kepada mereka untuk mereka menambah usaha mereka. Setelah itu berproses, kita juga terus memberikan bantuan kepada mereka untuk halalisasi produk. Halalisasi produk. Ya, karena wajib. Jadi dari PP POM, dari MUI, itu kita wajib. Setiap produk makanan olahan yang dibuat oleh UMKM kita, itu kita support dengan produk halalnya. Oke. Dan juga untuk produk dari PP POM-nya dan dari Dinkesnya. Oke, itu gratis untuk mereka? Gratis. Gratis? Gratis. Oh, Ya. baik. Sehingga mereka bisa meyakinkan konsumen Ya. bahwa produk ini bukan hanya sekedar produk yang Yang begitu aja. tidak memiliki Ada nilai surat-suratnya, kesehatan. semuanya nilainya. Semua sudah kita bantu. Oh, Bahkan produk UMKM kita juga sudah kita daftarkan ke HAKI, hak kekayaan intelektual. oke. Nah, udah kita daftarkan sebagai keseriusan pemerintah daerah untuk melindungi produk olahan masyarakat. Jadi kalau produk-produk olahan masyarakat yang ada di kita itu, saya contohkan dulu ya, misalnya ada madu. Oke, sambil ngomong Ya, nggak Pak? moga-moga. Boleh ya? Nah, ada madu ya. Madu itu ada madu trigona. Nah, madu trigona itu sekarang sudah menjadi penghasilan masyarakat yang ditampung dan untuk dijual. Ya. oke. Tuh. Setelah itu kita juga punya produk-produk olahan lain seperti batik misalnya. Nah, dulu batik kita asal bikin. Itu dilatih oleh pengrajin-pengrajin batik dari luar, diajari cara bikin batik. Karena kita mencoba untuk mengangkat kearifan lokal kita. Nah, setelah itu batik-batik tersebut dibuat tapi tidak menjaga kualitasnya. Nah, terus tidak ada perubahan desain gambar dan segala macam. Nah, setelah itulah maksudnya teman-teman dari mahasiswa yang membranding produk ini merubah mindset para pembatik kita sehingga batik-batik tersebut harus memiliki daya tarik yang lebih spesial buat mereka jual. Iya. Nah, contoh batik kater. Batik kater, terus ada batik daun simpor, ada juga batik keremunting. Nah, semua itu merupakan produk lokal yang dibuat oleh ibu-ibu di desa-desa. Berarti yang tadi Bapak katakan itu semuanya di bawah pembinaan Pemda Iya, Belitung Timur. melalui Dekanasda ada, Dekanasda. melalui PKK ada, melalui UMKM ada. Oke, untuk penyalurannya? Nah, penyalurannya ini pemerintah juga memberikan keputusan kepada masyarakat, khususnya kepada teman-teman di Pemda untuk memanfaatkan batik lokal. Kalau olahan-olahan ikan, karena kita tahu di sini kan perikanan dan juga kelautan banyak banget. Apalagi Iya, saya iya. sempat melihat juga ada banyak olahan ikan asin di sini. Betul. Iya kan? Ini seperti apa? Kalau Ada terasi juga kan? ya, jadi kalau produk olahan ikan, tadi kan kita sama kita makan Iya. siang ya, Heeh. dan saya kasih kerupuk udang. Kerupuk udang ya? Ya, kerupuk udang itu adalah hasil olahan masyarakat lokal dari UMKM. Jadi udang itu bukan udang yang direkayasa campur formalin, tidak.
Tapi itu asli, ikan juga ikan asli. Dan enak. Jadi ada kerupuk yang belum digoreng, ada kerupuk yang sudah digoreng. Tapi itu semua adalah produk olahan UMKM yang sudah dihalalisasi. Sudah dilakukan sertifikasi oleh MUI. Nggak sah kalau saya tidak menikmati wisata alam bawah lautnya. Enaknya saya harus kemana kalau di sini? Kalau alam bawah laut kita banyak ya. Ada di Pulau Siadong. Yang dekat aja ya. Ya, yang deket deh, yang Di Pulau jauh-jauh. Penanas. Pulau Penanas. Dari sini ke Pulau Penanas ya kalau angin lautnya agak bersahabat, nggak sampai setengah jam. Yang bersahabat-sahabat aja lah. Ya. Kalau bersahabat berarti ya 20 Kalau menit? ya kalau agak sedikit gede gelombang ya 30 menit lah. 30 menit. Itu dekat dari sini. Dekat dari Di sini. sana apakah memang sedang digalakan atau memang sudah Pulau berjalan? Penanas itu sebenarnya sudah dari dulu. Ya sudah dari dulu kita ekspos di pariwisata kita di biota bawah laut kita. Oke. Cuman eksposnya itu, promonya itu kan belum begitu dinikmati oleh masyarakat, Iya. terutama dari pengunjung dari luar. Orang dari luar hanya tahunya ke Pulau Lebong, Lebong. ke Tanjung Tinggi, ke Pulau Lengkuas, belum bergeser ke wilayah timurnya. Oke. Nah, di setiap wilayah kami itu memiliki objek wisata yang memiliki keunikan masing-masing. Oke, berarti gini deh. Kita udah jalan-jalan ke geoscience Besok sudah. coba, besok coba nyelam. kita ke alam-alam, ke pantai gitu ya. silakan. Kalau kita ketemu lagi besok berarti di pantai untuk menikmati Siap, bagaimana siap. gelombang kehidupan Oke, itu. Sekarang kita siap. menikmati kopi dulu Siap. di Warkop OP8. PO8, Panci. Panci. Oke. Nah, ini enak banget ya, Pak. Tari Sekapur Sirih adalah salah satu tarian selamat datang yang berasal dari Belitung. Dalam tarian ini, penari membawa sebuah wadah yang berisi sirih sebagai tanda kehormatan kepada para tamu penting yang datang di satu acara. Dalam salah satu gerakannya, para penari ini menaburkan bunga-bunga sebagai tanda penolak bala. Selain itu, para penari juga mendekati saya dan Pak Bupati, lalu memberikan sirih yang tersimpan dalam sebuah kotak sebagai tanda kehormatan dan persahabatan kepada tamu yang datang. Terus? Oke. Udah. Terima kasih. Seru banget. Itu tadi kita disambut Dengan sekapur sirih. kapur sirih. Sekapur sirih Sekapur itu sirih. sebagai ucapan selamat datang buat para tamu yang datang ke wilayah kita. Oh, jadi kita disambut Dengan di tarian selamat datang, Aha. terus disajikan dengan sekapur sirih sebagai ungkapan kebahagiaan ada tamu yang datang ke wilayah kita. Oh, baiklah. Dan yang tadi saya kunyah ini saya coba ada sirih dan kapur Ada gambir. gambur, kapur, gambir, sirih, cengkeh, dan tembakau. Nah, dan kali ini saya sama Pak Bupati sedang berada di Pantai Serdang. Tepatnya ada di Manggar ya Pak ya? Ya, Pantai betul, Serdang betul. Manggar. Dan tadi kita senang banget disambut dengan tarian Sekapur Sirih yang menandakan adalah tarian selamat datang. Artinya mereka senang ada yang datang ke wilayahnya disambut dengan baik. Oke, baiklah Pak. Kalau kita ngobrol-ngobrol gitu ya Pak, terkait tarian dan kesenian gitu ya. Boleh nggak sih diceritakan kalau kesenian khas dari Belitung Timur itu apa aja? Selain tadi ada tarian Sekapur Sirih, Baik. pasti ada banyak lainnya. Baik. Kalau di Belitung Timur itu kalau tarian tradisionalnya yang sudah mendapatkan warisan dari tak benda, yaitu tarian sepen. Sepen. Ya, tarian sepen itu tarian yang berasal dari dua wilayah di Belitung Timur, khususnya Pulau Belitung. Nah, yaitu tarian sepen buding dan tarian sepen penyok. Penyok, buding dan penyok. Ya, tarian seperti ini tarian ini. Nih. Nah, Oh, kayak tari Ya. Melayu ya? ya. Oke. Tapi bukan sapin dia ini. Nah, saya mau bilang itu tadi ya, hampir kayak zapin. Ini. Oh, Ini. baik. Itu tarian sepen. Dia awal dengan tarian seperti itu. Jadi Oke. itu tarian lokal dari kita dari Belitung Timur dan itu sudah kita sampaikan, sudah kita daftarkan di Warisan Tak Benda. Oke.
Ngomongin tradisional pasti kan juga banyak makanan khas dari Belitung Timur. Itu apa aja sih Pak? Saya pengen Kalau tahu di deh. kita makanan khas kita, kalau makanan yang didapat di wilayah kita itu banyak, ya. Kalau makanan aslinya itu dari tumbuh-tumbuhan, ya kayak misalnya dari ubi kayu, ubi jalan, terus kalau yang khas yang lain makanan seperti siput, nah itu masakannya luar biasa enaknya lah. Dan itu antara satu daerah dan yang lain juga masakannya beda, karena bumbu rempahnya yang membedakan. Nah, tapi gini, tadi kita sudah bahas tarian, lalu juga makanan khas tradisional. Sekarang kita ada di Pantai Serdang. Sudah Ya. pasti kita menikmati keindahan alam yang ada di Belitung Timur ini. Ini laut lepas, pantainya pasir putih seperti ini, cantik sekali. Bapak kemarin sempat mengatakan kepada saya, kalau mau jalan-jalan, mau diving, ayo ke Pulau Penanas. Nah, tadi pagi sebelum kesini saya sempat diving di Pulau Penanas. Itu bagus banget. Bagus banget. Ya. Nyebrang sebentar, seperti Bapak bilang, ombaknya lagi oke, nyebrang sebentar. Dan ternyata di Pulau Penanas itu ya memang pulau di tengah gitu laut, ada satu pulau dengan pasir putih ya cukup besar. Ya. Lalu kita bisa agak ke tengah sedikit melakukan diving untuk melihat karang-karang yang di bawahnya. Ya. Nah, jadi di sini juga didukung oleh alat tangkap tradisionalnya. Nih, yang di belakang kita ini. Oh, ini? Ya, ini kan namanya kater. Kater. Kater Oh, ini yang- untuk nelayan melaut. Oh, ini Bapak ceritakan ada kapal Ya, kater untuk ini. ya ini. Jadi nelayan melaut dengan kater ini untuk menangkap ikan, dan itu mereka berlayar sendiri. Oh. Sendiri. Ya. Berlayar Jadi, sendiri jadi maksudnya? ya dia menggunakan mesin. Dengan ini aja? Ya. Dengan ini dia berlayar. Kalau dulu kan pakai layar dia. Oh iya iya Nah, paham. kalau sekarang paham. udah pakai mesin, kebanyakan udah pakai mesin. Dia jarang menggunakan layar lagi gitu. Oke. Dan ini yang dijadikan motif batik khas Ya, Belitung Timur itu soalnya- kater ini. Ya, motif kater gitu. Oke, dan seperti Bapak bilang juga memang bagus sekali loh Pulau Penanas ini. Apakah memang Pulau Penanas ini sudah lama diekspor atau baru-baru ini Pulau Penanas itu sejak Beltim dipublikasikan? mempublikasikan sebagai kabupaten sudah dipublikasikan. Ya. Jadi bawah lautnya Beltim sudah dipublikasikan. Ya, Dan terumbu-terumbu karang kita bagus-bagus. ya. Nah, cuman kan sekarang orang untuk berkunjung ke sini itu perlu pengenalan lebih dalam, untuk mengeksplor lebih dalam, ya. Jangan hanya ke Pulau Lengkuas doang. Yes. Sekali dong main ke Pulau Penanas, Iya. Pulau Buku Limau. Iya. Di Pulau Buku Limau ada juga tempat untuk nyelam, Iya. ya. Kita juga udah bikin spot di situ. Ada dive center Ya, juga di dive sana. center di situ. Bajunya sudah ada, tabung udara yang nyelam juga sudah kita siapin semua. Ada kapalnya juga sudah kita siapin. Boleh mencoba sensasi di Belitung Timur sekali. Nah, saya juga kalau misalnya tadi kemarin Pak Bupati Ya. nggak ngasih tahu saya Pulau Penanas, mungkin saya juga nggak tahu. Tapi karena Ya. sudah diberitahu, saya langsung ke sana. Jadi kalau kalian datang ke Belitung Timur, tidak hanya ke pulau-pulau yang itu aja. Jadi semua wilayah itu memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Baik. Dan pasirnya sama putih bersih. Wih, keren. Bisa dicoba nih. Tapi sekarang gini Pak, untuk menunjang pariwisata, turis datang dan lain-lain, pasti kan infrastrukturnya, segala sesuatunya itu kan juga harus ditunjang. Bagaimana sekarang perkembangannya? Untuk infrastruktur kami masih untuk memperbaiki jalan ya. Karena untuk wilayah dari utaranya itu kita perlu memperbaiki sedikit, masih ada beberapa jalan, ruas jalan yang memang perlu untuk kami perbaiki. Insya Allah itu akan kerjasama dengan Pemprov. Karena Pemprov itu status jalan Pemprov, Provinsi Bangka Belitung. Jadi untuk jalan kabupaten alhamdulillah bagus. Jalan nasional juga bagus. Ada beberapa jalan provinsi yang sedang kita garap untuk kita perbaiki. Dan kita sudah koordinasi dengan Pemprov agar itu juga orang tidak datang ke sini tidak dihadapi dengan jalan-jalan yang bergelombang gitu kan. Tapi kalau lihat kemarin kan Iya. semua jalan rata-rata bagus lah ya. Halus, Bagus. halus. Cuman itu perlu lebih mulus lagi gitu. Iya. Lebih mulus lagi untuk kita supaya teman-teman masuk ke sini merasakan bahwa waktu jalannya cepat, jalannya bagus gitu. Itu Dan yang itu penting. Kalau untuk lokasi-lokasi yang berkenaan dengan perikanan, ikan kami keren-keren. Saya buktikan, saya tanggung jawab. Kita boleh lihat ke perikanan kita. Iya. Ikannya bagus-bagus, semua ekspor. Iya. Cuminya gede-gede, Iya, ikannya gede-gede gitu bener. kan. Dan itu semua memiliki nilai jual yang cukup mahal. Nah itu menjadi nilai tambah masyarakat di wilayah kita. Sedangkan tempat kita di pulau itu, itu masyarakatnya yang menggantungkan hidupnya dari laut. Jadi mereka menghasilkan ikan asin, cumi asin, pokoknya yang sifatnya asin-asin dari mereka. Semua bisa mau di Ya sana. gitu. Dan Oh. mereka menjualnya itu sampai ke Pulau Jawa, ke Bogor, ke Cirebon, Jakarta. Oke, mau diving juga oke, mau snorkeling juga oke, mau mancing oke, mau makan-makan enak aja juga oke, Ya. mau lihat keseniannya juga oke, mau leyeh-leyeh semua oke. Tenang, jalanan di sini seperti tadi Bapak bilang mungkin masih banyak pengembangan yang akan dikembangkan lagi gitu ya Ya. untuk kedepannya. Tapi
saya berani jamin jalanan di Belitung Timur ini oke, Siap. halus gitu Mulus. dan kemana-mana dekat sekali ya Pak ya. Mungkin ada Bapak harapan ke depannya yang akan disampaikan untuk masyarakat ataupun para wisatawan yang belum pernah hadir ke Belitung Timur, mungkin ada ajakan atau mungkin harapan dulu deh Bapak Ya. dari Bapak. Sebagai kepala daerah Belitung Timur, saya mengajak buat teman-teman yang ada di luar Pulau Belitung yang ingin mengenal wilayah Belitung Timur sebagai sebuah kabupaten pemekaran, tidak hanya mengenal dari sektor tambangnya saja, tetapi kami juga punya potensi-potensi lain yang bisa Anda lihat, Anda nikmati, terutama di bidang kepariwisataan. Untuk itu sebagai kepala daerah saya mengundang Anda untuk berwisata ke Belitung Timur, menikmati pesona wisata di wilayah kami, Belitung Timur. Dan tentunya mari kita membangun Indonesia dari daerah untuk menuju NKRI yang lebih kuat sebagai sebuah bangsa yang besar yang memiliki daerah maritim yang kuat. Dan Belitung Timur satu hati Dan bangun negeri. negeri. Benar. Ya, Oke, thank you. baiklah. Terima kasih Bapak. Terima kasih saya sudah disambut dengan baik sekali di Thank you. Belitung Timur. Rasanya nggak cukup kalau cuman 2 atau 3 hari di sini. Saya butuh waktu seminggu untuk menikmati semuanya. Boleh? Boleh. Ya, kapan-kapan saya datang ke sini Siap, lagi. tunggu. Dan terima kasih untuk pemirsa Kompas TV sudah menyaksikan VVIP Belitung Timur. Kita doakan semoga semakin maju Belitung Timur ke Amin. depannya dan Amin, semakin Allah. banyak wisatawan yang hadir di sini dan menikmati keindahan Belitung Timur. Amin, amin. Akhir Terima kata, saya Permata Sariara dan juga Pak Burhanuddin Saya Burhanuddin Bupati Belitung Timur. mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di VVIP berikutnya. Dah.